Hai semuanya, selamat datang di pembelajaran tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester. Ujian semester sudah semakin dekat, sebaiknya mari kita berlatih agar ujian nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Selamat belajar! Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, bentuk sederhana dari mutlak X tambah 1 ditambah mutlak 6 kurang 3X dikurang mutlak X kurang 4 untuk X lebih dari 5 adalah. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya mengeluarkan bentuk dari mutlak ini. Jadi kita akan mengubah bagaimana supaya kita bisa menggunakan kata di sini ada definisi nilai mutlak. Nah ya, definisi nilai mutlak itu kan ada dua, bisa positif, bisa negatif. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini ada bentuk dari mutlak X tambah 1 untuk X lebih dari 5. Nah, bentuknya akan seperti apa? Kita perlu tahu dulu bentuk dari mutlak X tambah 1 ini kalau kita jabarkan seperti berikut. Mutlak X tambah 1 itu bisa bentuknya X tambah 1 dan negatif X tambah 1. Nah, yang ini untuk X-nya lebih dari sama dengan min 1. Kalau yang ini untuk X-nya lebih kecil dari min 1. Nah, jadi bisa kita lihat yang cocok untuk X lebih dari 5 itu adalah yang bentuk dari X lebih besar dari min 1. Maka kita pakai bentuk yang ini, X tambah 1. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk dari 6 mutlak 6 kurang 3X. Untuk X juga lebih dari 5. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, coba kita jabarkan dulu. 6 kurang 3X. Nah, itu bentuknya ada dua juga. Yang pertama 6 kurang 3X. Yang kedua negatif 6 kurang 3X. Yang ini untuk apa? Ketika X-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau yang ini X-nya lebih kecil dari 2. Nah, dari mana 2 dan ini kita dapatkan? Dari 6 dibagi dengan 3. Nah, kalau ini kalau yang min 1 yang atas ini kita dapatkan dari min 1 kita keluarkan dari sini ya. Nah, sekarang berarti kalau yang cocok dengan X lebih dari 5, maka itu bisa dipastikan yang ini ya, karena dia lebih dari 2. Maka kita pakai juga yang ini. Baik, sekarang bentuk yang ketiga, mutlak X kurang 4. Nah, untuk X lebih dari 5. Nah, yang mana yang mau kita pakai? Kita jabarkan dulu seperti tadi. Mutlak X kurang 4 itu ada dua macam. Yang pertama X kurang 4. Nah, itu kalau X-nya lebih dari sama dengan 4. Kalau ini min X kurang 4, X-nya kecil dari 4, berarti yang ini yang kita pakai ya, sesuai dengan ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba jabarkan, kita pakai. Jadi tadi yang kita pakai yang pertama itu adalah X tambah 1 dulu, kemudian ditambah 6 kurang 3X dikurang, nah, tadi kan di atas ini dikurang soalnya ya. Di sini ada kurang ya, jadi kita pakai kurang. Nah, dikurang dalam kurung X kurang 4. Nah, khusus yang ini kita kurung karena nanti negatifnya mau kita kalikan nanti ke dalamnya. Nanti ini mau dikalikan 1. Jadi X tambah 1 ditambah 6 kurang 3X dikurang X ditambah 4. Hasilnya adalah X kurang 3X kurang X, hasilnya adalah berapa ya? X kurang 3X itu min 2X, min 2X kurang X berarti min 3X.
1 ditambah 6 ditambah 4. Nah, itu hasilnya adalah 11. Jadi jawabannya adalah min 3x tambah 11. Nah, 3x tambah 11. Nah, ini berarti ya yang D. 11 kurang 3x itu sama juga dengan min 3x tambah 11, cuma ditukar tempat saja. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini adalah persamaan fungsi dari grafik nilai mutlak. Jadi ini ada sebuah grafik. Nah, bisa Anda lihat ini ada gambar sebuah grafik, ada sumbu X dan sumbu Y. Ini juga ada titik yang mereka lalui, ada titik 2 untuk X-nya, dan titik 4 itu untuk sumbu Y-nya. Nah, di sini kita mau cari yang mana persamaan. Sebenarnya mudah, tinggal Ananda cocokkan saja titik-titik ini, kita langsung substitusi ke masing-masing pilihan ABCDE. Mana nanti jawabannya benar. Kita coba. Ini kan titik yang dilalui adalah yang pertama itu titik yang dilalui. Itu koordinat yang pertama adalah 2,0 dan 0,4. Nah, berarti ini X-nya 2, Y-nya 0. Kalau ini X-nya 0, Y-nya 4. Nah, jadi tinggal kita substitusi ke sini. Ini kan ada Y dan X. Kayak yang pertama dulu, yang A, Y sama dengan mutlak X kurang 2. Kita substitusikan. Yang pertama untuk 2,0 dulu. Y-nya 0, X-nya 2, jadi 2 kurang 2. Kita cari hasilnya 0 sama dengan 2 kurang 2 itu 0, jadi 0 sama dengan mutlak 0. Oke, ini benar. Sekarang yang kedua, Y sama dengan mutlak X kurang 2. Kita substitusi, di sini Y-nya untuk titik 0,4, Y-nya 4, X-nya 0 kurang 2. Berarti 4 sama dengan 0 kurang 2 itu min 2, mutlak 2 sama dengan 2. Nah, ini 4 sama dengan 2 udah tidak salah. Berarti A itu bukan ya, bukan jawaban. Sekarang kita coba yang kedua, yang B. Kalau yang B itu kalau dicoba kita substitusikan, ya. Oh, berarti kalau coba 2,0, 0 sama dengan 2 tambah 2. Oh, udah bisa nih salah ya, karena nggak mungkin 0 sama dengan mutlak 4. Nah, sudah salah, otomatis C juga, B bukan ya. Nah, kita coba yang C, kita substitusi 0 sama dengan 2 tambah 4. Hasilnya 0 sama dengan mutlak 6. Oh, ini lebih ngaco lagi ya, nggak mungkin. Sekarang kita coba yang Y, itu 0 sama dengan 2 kali 2 kurang 4. Oh, sama dengan 0 sama dengan 4 kurang 4. Nah, ini benar ya, 0 sama dengan 0. Oke, betul. Coba yang kedua, yang 4, 2 kali 0 kurang 4. Nah, ini juga benar nih kayaknya nih. Jadi 4 sama dengan mutlak 0 kurang 4. Jadi 4 itu sama dengan mutlak min 4. Oh iya benar ya, min 4 itu kan mutlak min 4 kan 4 ya. Jadi ini benar. Jadi jawabannya adalah D. Kita coba lanjut soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini langkah-langkahnya tinggal kita pakai namanya definisi nilai mutlak. Nah, kita tinggal gunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu adalah mutlak 2X tambah 5 kita jadikan 2. Yang pertama 2X tambah 5, yang kedua min 2X tambah 5. Sekarang kita gunakan satu persatu ya. Yang 2X tambah 5 sama dengan 9. Nah, ini karena nggak bisa dijumlahin, kita pindah 5-nya jadi 5. Jadi 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 2, jadi X sama dengan 2. Yang pertama. Yang kedua kita pakai yang min 2X tambah 5. Kita pakai, nah ini minnya kita kali ke dalam satu-satu, jadi min
2x kurang 5 sama dengan 9. Jadi min 2x sama dengan 9 tambah 5. Jadi min 2x sama dengan 14. X sama dengan 14 dibagi min 2. Jadi X sama dengan min 7. Jadi jawabannya adalah 2 dan min 7. Nah, itu adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ini hampir sama caranya. Ini ada dua bentukan mutlak. Nah, tinggal kita definisikan. Kita tetap menggunakan definisi nilai mutlak ya. Kita definisikan dulu satu persatu. Pertama, mutlak X kurang 3 itu ada dua macam. Bisa X kurang 3, bisa min X kurang 3. Dan yang mutlak 2X tambah 4 itu juga ada dua macam. Yang pertama 2X tambah 4, kedua min 2X tambah 4. Nah, kita gunakan satu persatu, kita ganti ke sini dan ke sini ya. Jadi yang pertama kita pakai dulu yang nomor 1 dan nomor 1 di sini. Oke, kita pakai X kurang 3, kita pakai 1 dan 1 dulu. Oke, X tambah 3 ditambah 2X tambah 4 sama dengan 6. Nah, ini X tambah 2X jadi 3X, jadi 3 tambah 4 jadi 1 sama dengan 6. Jadi 3X sama dengan 6 kurang 1, X sama dengan 5. Di sini masih ada 3 ya, jadi X dengan 5 per 3. Nah, habis itu kita coba ya, kita coba 2 sama. Oke, kita coba yang 2 dan 2 ya, jadinya min X kurang 3 X kurang 3 ditambah min 2X kurang 4 dengan min 2X tambah 4 ya. Oke, kita cobakan. Kata kali dalam dulu. Jadi min X tambah 2X tambah 4 sama 6. Jadi X tambah 3 kali ke dalam, jadi 2X kurang 4. Jadi di sini 3X kurang 1 3X sama dengan tambah 1. Jadi min satunya dipindah, 3X sama dengan 7, jadi X 7 per 3. Jadi baru ada jawabannya. Jawabannya adalah 5 per 3 dan 7 per 3. Nah, coba kita 3 dan 7. Kita coba. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, di sini soal selanjutnya ini sudah masuk ke tentang bentuk dari ketidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, di sini udah ada lambang lebih besar. Nah, kita akan pakai kalau untuk lebih besar ya, lebih dari yang lamanya ini. Nah, ini akan berlaku sifatnya nanti seperti ini. 3X tambah 5 itu lebih besar sama dengan 19. Atau satu lagi, min 3X tambah 5 itu lebih kecil dari sama dengan 19. Pindahkan karena ini nggak bisa dijumlah. 3X lebih besar sama dengan 19 kurang 5. Jadi 3X lebih besar sama dengan 14. X lebih besar sama dengan 14 per 3. Yang kedua, yang ini. Nah, yang kedua bentuknya bisa berupa 3X tambah 5 itu lebih kecil sama dengan negatif 19. Jadi ditukar jadi min ya. Kalau tadi cuma 19, sekarang jadi min 19. Nah, sekarang kita pindahin min 5, positif 5-nya jadi min 5
sekarang ini min 19 kalau dikurang 5 jadi min 24. Nah, X-nya jadi lebih kecil sama dengan min 24 per min 24 per 3. Jadi X lebih kecil sama dengan min 8. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke. Baik, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini masih pertidaksamaan juga, ada lambang lebih besar di sini, lebih kecil di sini ya. Nah, tapi dia ada dua bentuk. Nah, di sini kita pakai rumus cepat saja. Kita pakai rumus yang A kurang B, A tambah B dikali A kurang B itu lebih kecil dari 0. Nah, yang si A dan si B-nya itu ini A, ini B. Jadi kita langsung substitusi saja. 2X tambah 7 ditambah X kurang 3. 2X tambah 7 dikurang X kurang 3. Nah, khusus ini ibu kurung karena minnya nanti mau dikali ke dalam. Jadi hasilnya adalah 2X tambah X, ini jadi 3X, 7 kurang 3 jadi 4. Nah, yang ini 2X dikurang X itu jadi X, 7 dikurang min 3 itu jadi 7 tambah 3 jadi 10 ya. Dia lebih kecil dari 0. Nah, sekarang tinggal kita pisahkan saja. 3X tambah 4 kecil dari 0, berarti X-nya kecil dari min 4. Ini ada 3 di sini ya. Jadi X lebih kecil dari min 4 per 3. Ini yang pertama. Yang kedua, X tambah 10. Nah, itu juga kecil dari 0. X-nya berarti kecil dari min 10. Nah, kalau dilihat jawaban ini kan nggak ada di sini ya. Nah, berarti kita harus menggunakan yang namanya uji nol atau uji garis bilangan. Kita ambil titiknya, itu yang pertama paling kecil itu min 10, yang kedua min 4 per 3. Nah, karena 0 itu ada di sebelah kanan dari min 4 per 3, jadi kita akan uji daerah di sini, daerah nomor 3. Kalau kita kasih nama ini 3, ini 2, ini 1. Nah, daerah nomor 3 kita coba substitusi 0. Jadi 3X tambah 4, X tambah 10 kecil dari 0. Kita substitusikan 0, 3 kali 0 tambah 4, 0 tambah 10. Nah, ini hasilnya adalah 0 tambah 4, 0 tambah 10 kecil dari 0. Jadi ini 4 kali 10. Hasilnya adalah 40 ya. Nah, 40 itu kan bukan kecil dari 0 ya. 40 itu kan lebih besar. Nah, berarti di sini daerahnya positifnya ini negatif. Salah tulis Ibu. Oke. Oke, di sini negatif. Di sini negatif. Nah, di sini juga positif. Nah, jadi yang mana jawabannya? Yang negatif, karena kita maunya yang lebih kecil, berarti yang negatif. Jadi jawabannya adalah X antara min 10 dan min 4 per 3. Jawabannya adalah A. Kelompok siswa berdiri menempuh jarak 1 km dengan waktu rata-rata 15 menit. Nah, ini kayaknya bukan berdiri ya, tapi lari. Ini salah soal kayaknya. Ini sekelompok siswa berlari menempuh jarak 1 km dengan waktu rata-rata 15 menit. Catatan waktu lari tiap siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1,5 menit dari waktu rata-rata. Oh, berarti ada siswa yang cepat lebih 1,5 menit dari yang 15 menit tadi, bisa jadi kurang dari 1,5 menit dari 15 menit. Nah, berapa waktu maksimum dari dan minimum lari siswa? Nah, ini berarti kita menggunakan nilai mutlak di sini konsepnya. Karena dia selisihnya 1,5 menit semua siswa larinya. Waktu mereka sampai dalam waktu 1 km. Nah, berarti mutlak, anggaplah X itu waktu rata-rata siswa. Kalau dikurang dengan 15 menit, nah itu semuanya selisihnya 1,5 menit. Nah, baik itu lebih dari 15 menit maupun kurang 15 menit. Nah, sekarang kita coba cari. Berarti kan di sini kalau kita gunakan nilai mutlak, definisi nilai mutlak seperti tadi, ini bisa aja 2. Yang pertama X kurang 15, yang kedua min
X kurang 15. Nah, kita gunakan yang pertama dulu. X kurang 15 sama dengan 1,5. Berarti X sama dengan 1,5 ditambah 15. Jadi X sama dengan 16,5 menit. Nah, ini untuk yang lebih dari 15 menit larinya. Nah, sekarang kalau kita yang kedua, min X kurang 15 sama dengan 1,5. Nah, ini minnya kita kalikan ke dalam. Min X tambah 15 sama dengan 1,5. Jadi min X sama dengan 1,5 dikurang 15. Jadi min X sama dengan 1,5 kurang 15, berarti sama kayak 15 kurang 1,5, tapi hasilnya negatif. Negatif berapa tuh? 13,5. Berarti X sama dengan 13,5. Nah, berarti ini yang paling minimum. Jadi lama waktu mereka berlari itu ada yang paling lama itu 16,5 menit dan paling cepat itu 13,5 menit. Ini sebenarnya logika aja bisa ya, tanpa harus pakai nilai mutlak. Nah, sekarang kita lanjut soal yang terakhir tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini tentang pertidaksamaannya. Pintu air Manggarai merupakan bagian dari sistem pengendalian air di banjir di Jakarta. Fungsi pintu air ini mengalihkan air Sungai Ciliwung ke bagian luar Jakarta. Ketinggian air di pintu Manggarai dipertahankan 750 cm. Jika karena pengaruh cuaca membuat ketinggian air menyimpang kurang 80 cm, berarti dia ada selisih 80 cm ya, maka interval perubahan ketinggian air di pintu air Manggarai tersebut adalah, nah berarti ini sama kayak maksimum minimum juga ya. Misalkan dia tadi harus 750, tapi bisa berubah 80. Berarti bisa lebih dari 80, bisa kurang dari 80. Kalau kita gariskan, itu titiknya misalkan harusnya 750 cm. Nah, kalau lebih, berarti kan ke sini. Kalau kurang ke sini. Nah, berarti kalau dia lebih, berarti nambah 80. Berarti kalau kalau dia turun, berarti kurang dari 80. Berarti dia kalau di sini 750 kurang 80, itu adalah berapa ya? 750 kurang 80 itu adalah 670. Nah, kalau di sini berarti kalau nambah 80, 750 tambah 80 itu sama dengan 830. Nah, berarti intervalnya antara berarti ketinggiannya bisa antara 670 sampai 830. Berarti jawabannya adalah C. Oke, nah itu dia tentang soal dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga Ananda bisa mempelajari soal-soal ini dan mencobanya nanti sendiri di rumahnya ya. Untuk selanjutnya kita akan nanti bahas tentang sistem Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang persamaan linear 3 variabel. Oke, selamat belajar.